Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kamilah TV. Beberapa hari kebelakang saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan guru terkait pretest PPG Daljab di tahun 2022. Dan ada yang menanyakan tentang kisi-kisi soal ataupun apa saja yang diteskan dalam pretest PPG Daljab di tahun 2022. Sebagai gambaran pretestnya, saya akan memberikan beberapa gambaran ataupun kisi-kisi yang didapatkan di beberapa sumber ataupun informasi terkait pretest PPG Daljab di tahun 2022. Kalau kita lihat, ada kisi-kisi seleksi program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Ini Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, dan hampir sama dengan yang di bawah Kementerian Agama. Kemudian apa saja yang diteskan dalam ataupun kisi-kisi dalam seleksi program pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG dalam jabatan. Kalau kita lihat, pretest akan dilakukan secara online. Hasil pretest nanti akan menentukan para guru dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Jika lulus, para guru bisa melanjutkan perjuangan pada seleksi administrasi dengan mengumpulkan berkas fisik. Namun jika gagal, para guru diwajibkan mengulang pretest PPG berikutnya. Selanjutnya ada 4 kompetensi yang diujikan atau pretest PPG Daljab di tahun 2022. 4 kompetensi yang diujikan. Yang pertama adalah ini kompetensi tes potensi akademik atau TPA. Kemudian yang keduanya ini ada tes pedagogik. Yang ketiganya ada tes bidang. Yang keempatnya ada tes minat dan bakat. Seperti apa kisi-kisi dari tes potensi akademik itu? Tes potensi akademik, soal atau kisi-kisi soal ujian program pendidikan profesi guru PPG dalam tes potensi akademik. Verbal atau hubungan kata atau analitis, logis. Kemudian nanti ada numerik, subkompetensinya adalah deret, kemudian aritmatika. Kemudian yang ketiganya ada figural ataupun hubungan bentuk nanti. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh terkait tes potensi akademik itu. Nah, ini gambaran soal, contoh soal tes potensi akademik seperti ini. Ini ada sinonim atau persamaan kata, contoh militan, persamaan katanya dengan agresif. Kemudian ada contoh soal deret. Ini biasanya matematika ya. Matematika ini contohnya seperti ini. Nah, nanti ibu bapak guru di tes potensi akademik akan menemukan contoh soal seperti ini. 231.453.564. Nah, ini adalah yang disebut dengan soal deret, karena ini hanya sebatas memberikan gambaran tentang kisi-kisi ataupun bentuk-bentuk soal dari tes potensi akademik. Yang kedua ada tes pedagogik. Materi yang diteskan dalam tes pedagogik ini meliputi satu diantaranya karakteristik siswa. Kemudian yang keduanya teori belajar. Ada materi tentang kurikulum 2013. Mungkin kalau tahun 2022 ditakutkan ada materi tentang prototipe atau kurikulum baru. Kemudian ada desain pembelajaran, media pembelajaran, ada RPP, kemudian penilaian dan evaluasi pembelajaran, kemudian ada replikasi pembelajaran dan PTK. Nah, ini gambaran-gambaran ataupun materi-materi yang akan diujikan menjadi satu soal yang disebut dengan tes pedagogi. Nah, bentuk soalnya seperti ini nanti. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah teori tentang belajar, maka harus dipahami. Nah, itu ada di contoh soal tes pedagogi. Kemudian ada tes bidang studi. Nah, inilah yang membedakan antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama. Nanti ada jenjang MA, ada jenjang SMA. Walaupun nanti di umumnya hampir sama. Contoh misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia hampir sama dengan baik yang di
Kemendikbud maupun di Kementerian Agama. Yang membedakan nanti ada pelajaran-pelajaran agama yang khusus di Kementerian Agama. Contoh misalnya ada bidang studi Kurdis, bidang studi fikih, bidang studi SKI, bidang studi akidah akhlak misalnya. Nah, kalau di dinas biasanya atau di Kemendikbudristek meliputi PAI saja. Nah, contoh misalnya ini bidang studi bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada tes minat dan bakat. Tes bakat adalah tes yang mengukur atau mengetahui potensi kemampuan dasar individu yang berguna untuk prediksi atau treatment. Nah, di antara contoh dari soal tes bakat, minat, pretest PPG guru. Ini contohnya seperti ini. Ini sering, jangankan di PPG, bahkan di tes CPNS pun seperti ini soal-soalnya. Nah, ini yang disebut dengan tes bakat dan minat. Nah, kalau kita kembali lagi bahwa potensi ataupun kisi-kisi pretest PPG Daljab tahun 2022 tidak akan jauh seperti ini. Tesnya akan meliputi 4 hal ini. Ada tes potensi akademik, ada tes pedagogik, ada tes bidang studi, dan ada tes minat dan bakat. Itu saja mungkin sedikit gambaran tentang kisi-kisi pretest PPG Daljab di tahun 2022. Tinggal ibu bapak guru rajin membaca, kemudian rajin mencari bentuk-bentuk soal ataupun latihan-latihan soal terkait 4 komponen ini. Mudah-mudahan ibu bapak guru yang terpanggil pretest di tahun 2022 mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa lulus pretestnya sehingga bisa mengikuti PPG Daljab di tahun 2022 dan bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi yang diharapkan oleh ibu dan bapak guru. Itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamilah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.